kalau kita bicara tentang permohonan dan gugatan artinya kita bicara tentang perdata. Perdata. Ya, jadi kalau di dalam perdata nggak ada ya hukuman penjara, itu nggak ada. Gimana orang awam nih bisa tahu itu perkara gugatan atau perkara permohonan? Contoh dari gugatan atau permohonan tuh apa aja sih? Cuma kalau kau ngomongin duit ya, sebenarnya kalau dari pengalaman saya enaknya tuh justru Kembali lagi di Hits, hukum itu tentang semua. Bersama saya Antonio Bagas. dan saya dia. Bu. Hmm. Bu. Apa. Podcast kita yang sebelumnya kita membahas mengenai permohonan perkawinan yang di bawah umur. Oh, Dispensasi ya, itu loh, ya. dispensasi perkawinan. Ada kita bahas tentang itu. Iya kan baru kemarin, bukan ada ya kemarin. Oh, tapi kan topiknya adalah sebenarnya usia perkawinan. Iya benar. Jadi di dalamnya kita membahas tentang itu. Betul. Nah, terus saya selama tadi perjalanan menuju podcast yang sekarang itu mikir bahas apa ya. Jadi kamu baru mikir tadi? Baru tadi pas pembukaan. Nah ternyata Bu, sebetulnya yang tidak saya sadari ya selama ini ternyata tuh masyarakat, maksudnya ya masyarakat atau teman-teman sekitar saya yang notabene bukan berlatar belakang hukum masih sulit ya. Mereka tidak bisa membedakan antara permohonan dengan gugatan gitu. Emang ada obrolan sama kamu? Ada obrolan sama kamu? Ada, saya kan obrolannya yang berat-berat gitu. Batu. Kalau misalnya kayak main ada yang iseng nanya, guys kalau misalnya mau ganti nama nih, gue harus ngajuin gugatan ya? Bentar, kok gugatan? Udah bukanya langsung. Iya, kan saya sebagai mahasiswa yang tahu sedikit hukum gitu ya. Baru tahu sedikit, udah mau lulus baru tahu Ya, sedikit. saya merendah sebelum to the moon, sebelum roket. Nah, kita bahas itu aja Bu, yang simple aja lah. Karena masyarakat masih banyak yang belum tahu nih. Kayak aku curiga deh kamu sebenarnya materinya belum ada, terus tadi giliran ayo guys kita podcast, kita take bahas apa ya dia dibilangnya Iya, simpel-simpel saya aja. ingatnya malah justru materi yang minggu lalu, yang podcast yang sebelumnya. Oh ya tentang usia perkawinan. Ya udahlah, cari aja dari situ apa yang bisa dibahas. Nah itu Ya saya sebenarnya nunggu itu. gini, kalau simple sama nggak simple sebenarnya justru kita harus mulai dengan yang simple karena kan kita berbagi. Iya. Kadang Yang berat, kadang ringan, kadang berat-berat ruwet, tuh kadang yang simple. nontonnya dikit gitu. Jadi kita simple aja lah. Gitu Bu. Ada apa dengan yang simple? Ya itu Bu, dari mulai sebenarnya apa sih perbedaan dari permohonan dengan gugatan? Maksudnya itu beneran bedakah atau memang ternyata sama tapi istilahnya berbeda atau bagaimana sih? Tergantung. Tergantung ya. Jadi ada yang benar-benar berbeda tapi sebenarnya sama. Mungkin kita mulai dari perbedaan dulu aja deh Bu. Perbedaan. Nah, kalau kita bilang permohonan dan gugatan, terutama buat teman-teman yang backgroundnya bukan hukum ya, Iya. itu harus tegasin dulu, guys. Kalau kita bicara tentang permohonan dan gugatan, artinya kita bicara tentang perdata. Perdata. Ya, jadi kalau di dalam perdata nggak ada ya hukuman penjara, itu nggak ada. Jadi jangan ketuker-tuker kalau yang penjara-penjara itu. Kadang suka kebalik-balik. Iya, kalau yang penjara itu pidana. Nah, kalau perdata itu hubungan privat, hubungan orang perorangan dengan orang perorangan gitu loh. Nah, sebenarnya perdata itu perkara dua-duanya nih, guys. Jadi baik permohonan maupun gugatan itu sebenarnya perkara. Saya lagi pegang perkara nih. Nah, baru kita nanya nih perkaranya apa, gugatan apa permohonan, gitu. Karena secara prinsip itu sebenarnya berbeda. Nah, tahu apa perbedaannya? Jadi perbedaannya itu yang pertama, Apa tuh? kita itu bisa lihat dari siapa yang berperkara. Kalau permohonan yang berperkara itu cuma satu pihak, hanya pemohon aja. Jadi saya aja atau ibu aja? Jadi nggak ada lawan. Ada lawan, ada yang diajak berantem. Sing ada lawan gitu kan. Nah, tapi kalau gugatan itu ada dua pihak yang berlawanan. Dua pihak itu satu pihak bisa 1.000 orang, bisa 1 orang, tapi nggak mungkin setengah orang ya. Artinya ada dua pihak yang berseberangan, itu dia bersengketa, berantem lah
istilahnya. Gitu, iya istilahnya. Kalau di permohonan kan nggak ada sengketa, Betul. ya kan? Makanya hakimnya cuma tunggal satu. Hakim kan secara prinsip harus ganjil kan. Jadi kalau di permohonan hakimnya cuma satu karena nggak ada yang berantem. Kalau di gugatan karena hakim harus ganjil itu minimal 3. Minimal 3 karena dia harus memutus. Jadi wasit ya istilahnya. hakim. Ya, hakim itu jadi wasit. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang terbukti dalilnya, mana yang tidak terbukti gitu kan. Mana yang harusnya melakukan suatu hukuman misalnya bayar denda atau ada uang paksa apa segala macamnya itu diputuskan oleh hakim. Jadi belum tentu penggugat itu menang kan? Belum tentu, ya. tergantung. Betul. Nah, jadi tadi kalau permohonan hakimnya 1, kalau gugatan hakimnya 3, itu perbedaannya juga. Putusan, nah kadang-kadang nih kita kan suka nih. Oh, kalau kita berperkara itu berarti kita nunggu putusan ya? Belum tentu. Kenapa aku bilang belum tentu? Karena kalau kita permohonan, itu produk hukumnya hakim itu namanya penetapan. Kalau permohonan. Kalau permohonan. Jadi kalau kita bilang putusan itu udah langsung harus itu karena ada gugatan. Ingat aja Wak, kalau gugatan itu kan hakimnya jadi wasit. Dia Ya. harus memutuskan. Iya. Karena produk hukumnya putusan. Iya, gitu. Kalau permohonan hakimnya 1, ya udah dia tinggal menetapkan. Menegaskan atau menetapkan. Ya, jadi kalau di permohonan penetapan itu sifatnya deklarator yang menimbulkan akibat hukum baru. Kalau di dalam gugatan itu macam-macam, ada putusan deklarator, ada yang sifatnya menghukum, ada yang menimbulkan akibat hukum baru. Nah, gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya kasat mata sih, guys. Kalau kita lihat udah langsung terjun ke perkaranya itu sebenarnya kelihatan banget. Nah, Bu. Gimana orang awam nih bisa tahu itu perkara gugatan atau perkara permohonan? Kan kalau misalnya saya itu sebagai orang hukum kan bisa tahu dari para pihak gitu kan. Ya. Kalau misalnya gugatan tadi kan Ibu nyebutin pas ada yang berantem gitu, jadi kan minimal 2 orang ya. Ya. Dua orang. pihak. Ya 2 pihak. 2 pihak gitu. Kalau misalnya permohonan kan 1 orang. Nah, Ya. selain itu kita bisa lihat dari sisi mana lagi sih, Bu? Untuk tahu kriteria mana permohonan, mana gugatan. Sebenarnya gini, kita lihatnya dari mana dulu? Dari subjeknya misalnya. Ya itu tinggal kalau subjeknya cuma satu pihak, ya itu pasti permohonan. Kalau 2 pihak pasti gugatan. Tapi selain itu Kita misalnya kita berangkat dari putusan nih, kita baca putusan. Nah, iya ya itu. ini ini sebenarnya dari gugatan atau permohonan sih, kan tinggal lihat judulnya. Kalau penetapan itu artinya dia berangkat dari permohonan. Kalau putusan itu artinya dia berangkat dari gugatan. Gitu. Nah, apalagi misalnya kita lihat aja ada pihak yang berlawanan nggak, ada yang berantem nggak, atau kalau misalnya kita lihat apa namanya lagi datang ke pengadilan nih, lagi kita lihat sidang, kita lihat aja hakimnya 1 apa 3. Kalau 1 itu namanya permohonan, kalau 3 itu pasti perkaranya gugatan. Oke. Paham. Semoga teman-teman juga paham ya. Harus paham, kita sudah menjelaskan secara sederhana nih. Galak Kok banget. maksa? Kalau nggak paham nggak apa-apa, Nanya ya. bisa komen. Betul. Jangan lupa loh sambil subscribe, klik. Betul. Bu. Nanya dong Nggak boleh. supaya pendengar podcast kita lebih paham gitu. Kenapa? Contoh dari gugatan atau permohonan tuh apa aja sih? Contoh yang mungkin selama Ibu pengalaman 11 tahun itu. Penegasan sekali. Kalau yang tadi, kalau permohonan di pengadilan negeri ya, contohnya kan karena tadi kan bisa di PA, bisa di pengadilan negeri, bisa pengadilan niaga. Permohonan di pengadilan negeri, contohnya kamu mau ganti nama dari Anandito. Kamu Anandito kan? Ananditio. Oh, Ananditio menjadi jadi Anandito. Iya benar. Dari Ananditio menjadi Anandito itu harus mengajukan permohonan. Jadi hilang 1 huruf itu beda nama, beda ya, dikatakan harus beda orang. Itu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Itu contohnya. Atau permohonan penetapan ahli waris. Itu permohonan. Tapi kalau para ahli waris ini ternyata bersengketa, ribut, berantem karena ada bagian-bagian pembagian itu dengan mengajukan gugatan.
Selain itu contoh gugatan? Gugatan contohnya ada tentang wan prestasi. Misalnya kamu utang sama saya 100 juta. Mau janji mau bayar tanggal 1 Mei kemarin 2021. Ternyata tanggal 1 Mei lebih 1 hari. 2 Mei intinya. 2 Mei itu kamu belum bayar. Nah, artinya itu kan kamu wan prestasi atau ingkar janji, itu mengajukan gugatan. Jadi ngajak berantem ya. Contohnya itu sih. Iya. Banyak contohnya banyak. Kalau mau lihat banyak contohnya itu ya sering-seringlah baca putusan. Betul. Sekalian Gitu. semakin banyak teman-teman baca semakin paham. Karena membaca adalah membuka jendela dunia. Mantap. Tiba-tiba berfilosofi gitu. Iya, Bu. Kita sekarang ngomong pengalaman lah. Pengalaman apa? Karena Ibu kan sudah menjadi avokat 11 tahun lah ya. Tumben. 11 tahun. Sama baik hari ini. Saya jangan tahu besok. 12 tahun Ibu menjadi avokat dan pastikan makanan sehari-hari Ibu kan gugatan permohonan. Nah, Makanan saya masih nasi, Bas. pekerjaan Ibu gitu. Iya. Makanan sehari-hari kan antara Ya. dua itulah paling banyak. Nah, Ibu paling banyak tuh mendapatkan apa sih, Bu? Perkaranya Selama perjalanan karir saya nih ceritanya. sama 11 tahun. Saya kan baru hitungan bulan nih. Itu paling banyak gugatan. Kenapa, Bu? Paling banyak duitnya. Ya. Enggak sih, sebenarnya enggak. Ini bukan masalah duit sih. Oh iya. Sebenarnya gini. Enggak tahu rezekinya aja Oh, gugatan iya. kalau itu sih ya. Cuma kalau kau ngomongin duit ya, sebenarnya kalau dari pengalaman saya enaknya tuh justru permohonan. Iya sih. Effortless tapi dapatnya banyak. Karena permohonan itu udah pasti nih kita ujungnya apa gitu ya. Kalau bukti-bukti udah jelas gitu ya. Terus kita tinggal menyusun dalil gitu ya. Dan itu sesuatu yang logis, tidak melanggar hukum. Itu kita udah tahu nih ujungnya. Ngebatin lagi ya. Ya, Melawan ngebatin. atau apa gitu kan. Terus waktu persidangan tuh relatif lebih singkat. Iya. Jadi cepet panen maksudnya. Tapi kalau Gak kepikiran kok saya. kalau gugatan itu tuh lebih menguras Pikiran, tenaga, emosi. ya, karena itu kan kita kayak berantem. mewakili untuk yang lagi berantem Iya, kan iya, gitu kan. Tapi masalahnya kalau gugatan itu sebenarnya unpredictable. Dari waktu, dari apa yang ke ujungnya itu yang apa yang akan terjadi, terus apa yang di tengah-tengah akan terjadi itu unpredictable biasanya. Deg-degan ya. Iya, tapi disitulah adrenalinnya. Tapi lebih seru sih sebenarnya kalau gugatan. Menurut saya ya, gitu. Menurut saya sih, saya belum tahu sih pengalamannya. Tapi tadi aku ada yang lupa aku jelasin sebenarnya, Apa guys. tuh? Nah, sebenarnya istilahnya tuh ini kita bicara tentang istilah. Nah, kalau di pengadilan agama, istilah permohonan itu bisa loh kontennya itu sebenarnya gugatan. Jadi misalnya nih dalam perkara perceraian. Nah, perkara perceraian kalau diajukan oleh suami itu namanya permohonan talak. Tapi kalau yang mengajukan istri, kita pakai istilah gugatan. Nah, itu istilah. Kita lompat nih ke pengadilan niaga. Jadi kita traveling pengadilan. Kalau ke pengadilan niaga ya, itu PKPU atau kepailitan itu dia menggunakan istilah permohonan. Padahal di dalamnya ada sengketa. Jadi kita memohonkan dia pilot itu sebenarnya karena ada satu permasalahan yang tidak terselesaikan. Gitu. Jadi itu lagi-lagi istilah ya. Istilah, tapi kita harus lihat di esensi permasalahan perkara itu sendiri. Gitu. Itu perlu digaris bawahi ya, teman-teman. Bu, kalau misalnya kita mau ngajuin gugatan atau permohonan gitu, kita harus lihat pengadilan yang mana sih? Maksudnya, ya ke pengadilan mana? Ke pengadilan mana? Sebenarnya mau permohonan atau gugatan itu memang harusnya ke pengadilan ya. Oh iya, itu kan salah satu persamaannya. Persamaan, ya. Nah, terus di situ pun ada hakim, itu juga persamaan. Iya. Tapi itu tadi ke pengadilan yang mana? Nah, itu ada tuh aturannya, guys. Kan tadi kan kita bicara tentang ini kan perdata. Betul. Secara prinsip perdata itu berlaku hukum acara perdata. Nah, hukum acara perdata itu sebenarnya tidak terkodifikasi seperti hukum acara pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu kan terkodifikasi ya. Kalau perdata belum. Belum ya, masih Belum. on progress. Jadi ada banyak sumber hukum. Nah, salah satunya itu HIR atau kita yaitu tadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tapi kita biasanya sebutnya HIR. Itu yang berlaku di Jawa dan Madura. Kalau di luar Jawa dan Madura itu kita pakai RBG. Nah, kalau kita bilang di mana kita harus mengajukan gugatan, di mana kita harus mengajukan permohonan, gitu kan? Mana? Nah, itu ada namanya asas aktor secutor forum rei. Apa tuh? Aktor secutor forum rei itu secara prinsip dia bilang bahwa permohonan atau gugatan, permohonan dulu ya. Permohonan itu diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup wilayah hukum tempat tinggal pemohon. Ya, Jadi karena kalau kan saya pemohon tinggal di Bandung, ketika pengadilan. yes, negeri Bandung. Ya. Ya, kalau Bandung tuh kotanya ya. Ya, kota Bandung. Nah, Kalau kalau kabupaten beda lagi. ya kalau kabupaten berarti kamu harus ke Balai Bandung. Betul. Nah, kalau gugatan itu berlaku juga aktor secutor forum rei itu pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup wilayah tempat tinggal tergugat. Gitu. Bisa saya berantem sama ibu, saya mengajukan gugatan. Saya yang menang. Nanti. Saya ngajuinnya di pengadilan tempat ibu. Iya, wilayah hukumnya yang harus wilayah Domisili. hukum tempat tinggal. Tempat tinggal. Ya? Karena tempat tinggal dan domisili itu berbeda. Betul, Ya. betul. Tapi itu sebenarnya ada di pasal 118 HIR kalau untuk Jawa dan Madura. HIR. Nah, HIR itu 118 itu ada beberapa ayat. Ya, jadi yang pertama tadi di tempat tinggal tergugat. Tapi di situ juga kasih solusi sih sebenarnya. Kalau misalnya tergugatnya ada banyak. Nah, atau misalnya tergugatnya tidak diketahui. Atau misalnya ini gugatan berkaitan dengan satu objek yang termasuk benda tetap, tanah misalnya. Ya, karena nggak bisa pindah-pindahin kan. Ya, itu boleh di tempat lokasi objek. Nah, atau misalnya kita tadi nih kita berantem tapi dasarnya utang piutang. Nah, di akta utang piutang atau misalnya di perjanjian utang piutang kita udah sepakat bahwa kalau ada sengketa kita mengajukan atau kita menyelesaikan di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, itu harus diajukan di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, itu sebenarnya ada aturan-aturan sendiri gitu loh. Nah, kalau misalnya di tentang perceraian yang beragama Islam ya, itu ada ketentuan yang lex spesialis, guys. Lex spesialisnya itu dia boleh mengajukan di tempat tinggal penggugat. Kalau yang mengajukan itu perkaranya gugatan. Itu boleh. Jadi sepanjang tidak diatur khusus, berlakulah asas aktor secutor forum rei. Oke, Bu. Begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu. Kalau gugatan atau permohonan itu diajukan ke pengadilan yang salah, akibat hukumnya apa? Ya, akibat hukumnya nggak boleh sih, hakimnya akan menyatakan bahwa dia tidak berwenang. Kalau pemohon yang mengajukan itu kan nggak ada lawan ya. Ya. Jadi hakim itu juga harus melihat identitas identitas pemohon ini di mana, alamat tempat tinggalnya. Jadi harus hakimnya itu harus memutuskan dia berwenang apa enggak gitu kan. Tapi kalau gugatan itu ada tuh namanya eksepsi. Kayaknya nanti kita bisa bahas lagi soal eksepsi. Jadi ada nih namanya kewenangan relatif atau absolut. Kalau di dalam satu badan peradilan yang sama tapi salah pengadilan, itu namanya beda kewenangan relatif. Tentang kewenangan relatif. Tapi kalau beda badan peradilan, pakai R ya, badan peradilan itu kau lucu bilang. Cadel, Bu. Ya itu namanya kewenangan absolut. Nah, itu majelis hakim harus memutus bahwa yang majelis hakim tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Jadi mental perkaranya. Jadi nggak dilanjutkan ya. Nggak bisa. Jadi kalau teman-teman nih mau melakukan pengajuan gugatan atau permohonan, Telepon saya telepon saya, atau DM saya. DM saya. Ya harus lihat-lihat lah, harus diajukan kemananya gitu supaya
kerja 2 kali gitu kan. Daripada kerja 2 kali mendingan telepon saya. Supaya saya kasih tahu. Langsung bikin kuasa ke saya. Saya bantu. Oke, bagi teman-teman nih yang masih penasaran mengenai permohonan atau gugatan, atau mungkin teman-teman masih ingin nanya terkait contoh dari permohonan itu apa aja atau contoh dari gugatan itu apa aja, bisa langsung komen di YouTube kita. Nanti kita langsung balas. Kalau tidak sibuk ya. Sombong. Bohong, nggak pasti kita balas. Ya, tapi kalau mau mengajukan gugatan atau permohonan bisa telepon saya, Atau saya, admin saya, jadi saya kasih ke ibu. Ya, supaya nggak bingung-bingung. supaya nggak bingung. Nggak salah-salah. Betul. Bisa juga langsung komen ya tadi di YouTube atau DM ke IG Boleh, kita masing-masing. ya. Saya Anthony_Bagas. Dan saya dia.hits. Itu DM IG ya. IG kita, IG kita apa IG kita? di podcast kan. Yang podcast ini Ya kan. apa? @hits_podcast.official. Yeay, ini dia nggak ribet. Dan jangan lupa untuk subscribe, Like, share, klik loncengnya supaya tahu kalau ada konten terbaru dari kami berdua. Plus, apa tuh? jangan lupa follow. Kita masih di Nemu Teman Kopi, jadi follow IG-nya juga Nemu Teman Kopi. Dan DM kita juga kalau mau janjian. Boleh Kita banget. ngopi bareng. Tunggu juga ada lokasi baru kita untuk podcast. Sebentar lagi buka. Stay tune ya, stay tune. Sebentar lagi Makanya, kita buka dengan suasana baru. kalau ngobrolin hukum tuh harus dibawa santai, dengan minum kopi lebih santai. Oke, dan tetap nantikan podcast kita berikutnya bersama Hits, hukum itu tentang semua. Di mana ada aturan dan sanksi, disitulah hukum berdiri. Bye-bye. Bye-bye.